Dia pun butuh 16 tahun untuk mengakui semuanya karena dia mengira kalau kasus ini bisa ditutup rapat-rapat selamanya. Tapi nyatanya bayang-bayangnya Nicole masih aja tetap menghantui pikirannya selama ini. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di hari ini saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus pembunuhan dari Belanda yang terjadi di tahun 1995, namun pembunuhnya baru terungkap di tahun 2014 atau 19 tahun setelah kematian korban. Dan pembunuhan ini dilakukan oleh kakak sambungnya sendiri yang baru berani mengaku setelah belasan tahun. Tapi di balik pengakuan sang kakak yang sudah membunuh adiknya, ada sebuah plot twist yang bakal buat kalian merubah pandangan tentang sang pelaku. Plot twist apa yang terjadi dalam kasus ini? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas sebuah kasus kematian remaja di tahun 1995 yang baru terpecahkan hampir 20 tahun lamanya. Kita kenalan dengan seorang gadis bernama asli Nicole Selina yang lahir pada tanggal 4 Juli 1980 di kota Erkelenz, Jerman. Dari kecil memang kehidupan Nicole sangat rumit dan gak bahagia. Dia dilahirkan dari seorang ibu tunggal bernama Rahel Selina yang bahkan dia sendiri gak tahu ayah kandungnya Nicole itu siapa. Tapi setelah Nicole lahir, Rahel menjalani serangkaian tes pada Nicole untuk mencari tahu ayah kandungnya. Rupanya ketemulah ayah kandungnya Nicole, dan ternyata dia pemuda yang tinggal nggak jauh dari rumahnya Rahel juga. Sayangnya pria itu sama sekali nggak mau mengakui Nicole sebagai anaknya, sehingga Nicole terpaksa memakai nama Selina, nama ibunya, untuk menjadi nama belakangnya karena dia nggak bisa pakai nama belakang ayahnya di dalam akta kelahirannya. Di tahun-tahun awal kehidupan Rahel merawat anaknya yang masih bayi, dia sempat kesulitan keuangan, bahkan dia juga kesulitan membagi antara waktu mengurus anak sama bekerja untuk mencari nafkah. Tapi di tahun 1982, Rahel kenalan sama seorang pria bernama lengkap Adrian van der Hurk yang berasal dari Belanda. Karena mereka merasa cocok satu sama lain, maka nggak lama setelah perkenalan itu mereka pun berpacaran. 2 tahun setelah mulai pacaran, Rahel dan Adrian menikah. Sejak saat itu Nicole diadopsi oleh Adrian secara resmi sebagai anak sambungnya, dan Adrian menambahkan nama belakang keluarganya menjadi namanya Nicole, sehingga sampai sekarang dia dikenal sebagai Nicole van den Hurk. Kemudian Adrian membawa istri dan anak sambungnya ke Belanda dan menetap di kota Eindhoven untuk membangun sebuah keluarga dan membesarkan Nicole. Tapi di tahun 1989, waktu usianya Nicole masih 9 tahun, Rahel dan Adrian bercerai karena Rahel kecanduan obat-obatan, dan dalam proses perceraian itu mereka harus berebut Nicole. Meskipun Adrian bukan ayah kandungnya Nicole, tapi dia tetap ngotot untuk ngerebut hak asuhnya Nicole karena menilai Rahel sudah nggak mampu lagi ngerawat anaknya di tengah kecanduannya yang makin parah. Akhirnya pengadilan memutuskan Adrian memenangkan hak asuh Nicole, sehingga Rahel hanya diizinkan untuk menjenguk di waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tentunya kekalahan atas hak asuh anak membuat Rahel semakin depresi dan semakin nggak bisa lagi mengendalikan kecanduannya, sehingga dia harus direhabilitasi beberapa kali yang membuatnya jarang ketemu sama Nicole. Sementara itu, Nicole pindah ke rumah ayah sambungnya yang sudah menikah lagi dengan istri baru. Adrian juga membawa anak laki-lakinya bernama lengkap Andy van den Hurk yang berusia 5 tahun lebih tua daripada Nicole, hasil dari pernikahan pertamanya sebelum dengan Rahel. Sehingga dia juga ikut tinggal bersama dengan ayahnya, ibu sambung, dan juga Nicole. Dalam keluarga barunya, Nicole rupanya disayang banget sama keluarga van den Hurk. Dia disekolahkan dengan baik dan diperhatikan layaknya anak mereka sendiri, sehingga Nicole juga bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-temannya di sekolah. Di bulan April tahun 1995, Nicole mendengar kabar kalau Rahel, ibu kandungnya, meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat itu Nicole dilanda kesedihan, guys. Meskipun dia jarang ketemu ibunya, tapi tetap aja dia kehilangan ibunya kan. Untung aja keluarga van den Hurk selalu mendukung Nicole, sehingga Nicole semakin diperhatikan supaya dia nggak larut dalam kesedihannya lagi. Dan untung aja Nicole masih bisa tegar dan melanjutkan hidupnya. Memasuki musim panas, masih di tahun yang sama, sekolah Nicole libur panjang kan. Sehingga dia memutuskan untuk cari kerja paruh waktu musim panas untuk sekedar mengisi waktu luang, tambah-tambah uang saku, dan juga belajar lebih mandiri lagi. Nah, keluarga van den Hurk pastinya sudah jelas ngedukung niat positifnya Nicole. Setelah mencari-cari kemana-mana, akhirnya Nicole diterima bekerja di supermarket Albert Heijn di bagian toko roti. Shiftnya dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai karena Nicole akan membantu karyawan lainnya untuk menyiapkan roti yang biasanya
biasanya dibeli warga di sana untuk sarapan pagi. Tapi karena lokasi supermarketnya lebih dekat dengan rumah nenek sambungnya atau orang tuanya Adrian, jadi Nicole pun pindahlah ke rumah neneknya untuk sementara waktu. Hari-hari yang dijalani Nicole selama musim panas masih berjalan dengan normal, dan dia juga masih bisa menyesuaikan waktunya untuk bekerja. Tibalah hari di mana Nicole harus masuk sekolah kembali, dan biasanya jam sekolah dimulai pukul setengah 9 pagi. Sehingga Nicole harus kerja dulu paginya dari jam 6 pagi sampai jam 8, baru dia berangkat ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Di tanggal 6 Oktober 1995, Nicole bangun pagi sekitar jam setengah 5 pagi seperti biasanya, lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Di jam 5:15, Nicole sudah berangkat menuju ke supermarket tempatnya bekerja. Dia berangkat dari rumah neneknya dengan menggunakan sepeda dan melewati jalan yang masih sepi karena sebagian warga saat itu belum bangun. Sekitar jam 7 pagi, neneknya Nicole yang masih ada di rumah menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah manajer toko roti tempat Nicole bekerja dan menanyakan keberadaan Nicole. Loh Pak, setahu saya Nicole sudah berangkat dari jam 5 tadi Pak ke sana. Masa belum nyampe? Belum Bu, ini udah jam 7, dia nggak ada kabar Bu. Akhirnya sang nenek nelponlah ke sekolah Nicole, walaupun saat itu pastinya di sekolah belum ada aktivitas anak-anak. Tapi dia tetap nelpon duluan dan nitip pesan ke pihak sekolah kalau Nicole sampai di sekolah tolong telepon balik ke sini ya. Ditunggulah sama neneknya sampai jam masuk sekolah kan. Sekitar jam 9 pagi, pihak sekolah menelpon ke neneknya Nicole dan mengabarkan kalau Nicole juga belum sampai ke sekolah. Disinilah neneknya ngerasa ada yang gak wajar nih dengan Nicole, soalnya dia dan keluarganya pun tahu kalau Nicole pasti gak pernah kelayapan kemana-mana dan dia selalu mengutamakan sekolah dan kerjaannya. Akhirnya sang nenek hubungin Adrian, ayahnya Nicole, dan mereka pun melaporkan dugaan hilangnya Nicole ke kantor polisi. Setelah menerima laporan dari keluarga Van den Hurk, maka polisi langsung melakukan pencarian hari itu juga di sekitar rute yang biasanya dilewati sama Nicole dari rumah neneknya ke supermarket dan dari supermarket ke sekolah. Tapi setelah seharian dilakukan pencarian, mereka sama sekali nggak menemukan tanda-tanda keberadaan Nicole. Tapi sekitar jam 6 sore, masih di hari yang sama, polisi menemukan sepeda Nicole di pinggir sungai Dommel yang sepertinya sengaja dibuang ke dalam air. Sungai itu rupanya nggak jauh dari jalanan yang biasanya dilewati Nicole, tapi agak masuk ke hutan dikit. Karena sepedanya ditemukan di air, maka polisi langsung mendatangkan beberapa penyelam serta menerjunkan perahu karet untuk dilakukan pencarian di sekitar air juga. Tapi sayangnya, setelah beberapa jam hingga malam tiba, satupun barang-barang Nicole selain sepeda tadi nggak ada yang bisa ditemukan di sekitar sungai. Pencarian kembali dilanjutkan keesokan harinya dengan radius yang lebih luas. Polisi juga mengumpulkan beberapa informasi dari keluarga, warga sekitar, dan teman-teman sekolahnya Nicole. Dari keterangan yang didapatkan polisi, ada sebagian yang bilang kalau Nicole masih sedih atas meninggalnya ibunya 6 bulan yang lalu. Ada juga yang bilang kalau Nicole lagi dekat dengan seorang pria. Polisi sempat menduga mungkin aja Nicole ini melarikan diri dari rumah karena sedih. Atau Nicole melarikan diri dari rumah buat ketemuan sama pria lain dan dia mungkin nginap sama pria itu. Keluarga Van den Hurk ngamuk juga dengar dugaan polisi kayak gitu kan. Mana bisa Nicole masih sedih, orang kami perhatiin terus kok. Lagian dia juga sibuk kerja sambil sekolah, mana ada waktunya pacaran. Kata keluarganya gitu kan. Penyelidikan pun masih dilanjutkan dan polisi menyasar 5 orang remaja yang dilaporkan pernah buat onar di sekitar jalan yang dilewati Nicole hanya beberapa hari sebelum dia menghilang. Nah, 3 dari 5 remaja nakal ini rupanya teman satu sekolahnya Nicole. Jadi sempat dibawalah mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Rupanya dari kelima remaja nakal ini, nggak ada satupun yang berkaitan dengan hilangnya Nicole, sehingga mereka semua kembali dilepaskan. Pencarian terus dilakukan dan polisi mengerahkan lebih banyak petugasnya sampai-sampai mereka harus menerjunkan anjing pelacak dan juga helikopter. Sementara itu, petugas lain membuka layanan pengaduan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang bisa menjelaskan keberadaan tentang Nicole, maka akan diberi imbalan. Rupanya ada kurang lebih 80 pengaduan yang masuk ke polisi. Ada 2 laporan yang menarik perhatian polisi guys. Yang pertama datang dari seorang cenayang atau orang pintar yang bilang kalau Nicole ini sudah meninggal dan tubuhnya tersembunyi di saluran pembuangan air dekat sungai Dommel, sungai tempat sepedanya Nicole tadi ditemukan. Awalnya polisi Belanda agak skeptis nih kan, masa iya kita percaya sama cenayang? Tahun berapa ini? Tapi karena sudah berapa hari Nicole belum ditemukan, jadi terpaksalah mereka ke sana untuk periksa. Waktu diperiksa,
ternyata ya nggak ada apa-apa. Laporan dari warga lain juga bilang kalau di hari Nicole menghilang, dia ngelihat sebuah mobil mencurigakan lewat dengan kecepatan tinggi di sekitar jalan sepi yang biasanya dilewati Nicole kalau pagi. Warga ini pun ngasih nomor plat mobilnya juga. Tapi lagi-lagi laporan itu juga nggak terbukti benar adanya. Begitupun dengan puluhan laporan lain yang disampaikan oleh warga juga diselidiki. Tapi nyatanya nggak ada satupun yang berhasil menunjukkan keberadaan Nicole. Meskipun begitu, pencarian tetap dilakukan hingga akhirnya 13 hari setelah Nicole menghilang, di tanggal 19 Oktober 1995, tas sekolah milik Nicole ditemukan di persimpangan jalan yang bukan merupakan rute Nicole dan lokasinya berada di area berhutan dekat sungai Eindhoven oleh seseorang yang kebetulan lewat di sana. Karena penemuan ini lagi-lagi di dekat sungai, maka petugas menurunkan anjing pelacak jenazah dan mereka menelusuri pinggiran sungai sambil berjalan kaki untuk menemukan Nicole yang mungkin sudah meninggal. Tapi lagi-lagi pencarian itu nggak membuahkan hasil, guys. Mulai bingung nih para petugas. Sebenarnya Nicole ini udah meninggal apa masih hidup sih? Beberapa hari kemudian, seorang pria datang melapor ke polisi kalau dia ngelihat seorang gadis yang mirip dengan Nicole terlihat di sebuah pom bensin di kota Venlo, kota yang ada di perbatasan Belanda dan Jerman. Nah, polisi lagi-lagi berteori nih kan, berarti bener aja dong kalau Nicole emang pergi dari rumah atas kemauannya sendiri. Mungkin aja dia mau kembali ke Jerman, kan di sana tempat kelahirannya. Tapi Adrian, ayah sambungnya Nicole, tetap menolak teori dari polisi. Dia bilang ke polisi, nggak mungkin anak saya mau lari dari rumah. Meskipun dia cuma anak sambung saya, dia hidup bahagia sama keluarga kami, Pak. Katanya gitu. Nggak lama kemudian, di tanggal 22 November 1995 atau hanya 3 hari setelah tas Nicole ditemukan, seorang pejalan kaki yang lagi cari kayu bakar di hutan menemukan sesosok jenazah seorang gadis yang sudah membusuk. Lokasinya jauh banget dari rute dan radius lokasi polisi melakukan pencarian selama ini. Waktu ditemukan, tangannya terikat ke belakang dengan setengah bagian tubuhnya ini udah terkubur di lubang dangkal dan setengahnya lagi sengaja ditutupi ranting dan daun kering karena nggak terkubur. Penemuan itu langsung dilaporkan ke polisi sehingga mereka langsung datang ke sana dan melakukan evakuasi pada jenazah sang gadis. Dari hasil identifikasi diketahuilah bahwa gadis itu adalah Nicole van den Hurk yang selama ini dicari-cari. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Nicole sudah dipukuli dengan sangat kejam, tulang rahangnya patah sampai mulutnya udah nggak bisa ketutup lagi, kepalanya juga penuh luka dan jari-jarinya juga patah. Dia juga mengalami pelecehan dan penyebab kematiannya dikarenakan luka tusukan yang fatal di area tulang rusuk sehingga menyebabkan paru-parunya ini bocor. Karena kondisinya sudah mengalami pembusukan yang parah, maka jenazah Nicole langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Di saat itu pemakaman Nicole dihadiri lebih dari 1.000 orang pelayat yang bersedih dan marah atas meninggalnya Nicole. Mereka juga menuntut polisi untuk segera menemukan pelakunya. Di bulan Januari 1996, tim investigasi yang terdiri dari beberapa orang detektif dan juga para penyidik dibentuk untuk menangani kasus ini. Tapi hanya beberapa minggu setelah tim ini dibentuk, rupanya keluarga dan masyarakat mendengar kalau tim ini dikurangi dari yang awalnya 15 orang menjadi cuma 4 orang aja yang nantinya bakal mempengaruhi penyelidikan mereka. Petugas kepolisian beralasan kalau mereka masih keterbatasan anggaran dan petunjuk yang didapatkan masih kurang sehingga anggota investigasi banyak yang nganggur. Tapi pas terjadi ribut-ribut antara polisi dan pihak keluarga Nicole perkara petugas investigasinya dikurangin, polisi menerima sebuah laporan dari Interpol yang mengatakan ada seorang perempuan di kota Eindhoven yang ditangkap di kota Miami, Florida, Amerika Serikat karena sudah berusaha menyelundupkan narkoboy ke negara itu. Pas diinterogasi polisi, perempuan ini bilang kalau dia disuruh sama beberapa anggota geng yang sudah membunuh Nicole dan dia tahu siapa pelakunya. Waktu dicek, ternyata perempuan ini adalah tetangganya keluarga van den Hurk sehingga keluarga korban percayalah sama pengakuannya gadis ini kan. Tapi polisi Belanda malah skeptis dan menduga pasti alasan si gadis ini cuma akal-akalan aja supaya dia bisa memposisikan diri sebagai korban dari anggota geng juga. Dan benar aja, waktu diselidiki lebih lanjut, nggak ada satupun bukti yang membenarkan klaimnya kalau dia tahu siapa pembunuhnya Nicole. 5 bulan setelah kematiannya Nicole, penyelidikan atas siapa pelaku pembunuh Nicole kayaknya masih stuck di situ-situ aja kan. Belum lagi tekanan dari keluarga van den Hurk dan publik juga semakin besar. Sehingga polisi mulai kebingungan nih untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Sudah nggak ada saksi mata, nggak ada petunjuk, nggak ada bukti apapun yang mengarah ke pelakunya. Dan di sini polisi malah berubah pikiran. Mereka bukan mencurigai orang lain lagi sebagai pelaku
pelakunya, tapi mencurigai keluarga Nicole sendiri. Di tanggal 22 Mei 1996, petugas kepolisian tiba-tiba menangkap Andy van den Hurk, kakak sambungnya Nicole yang saat itu berusia 21 tahun. Nah, kenapa Andy tiba-tiba ditangkap dan dicurigai? Soalnya selama penyelidikan, Andy lagi kacau-kacaunya. Dia banyak minum setelah Nicole menghilang dan bergaul dengan kelompok-kelompok pemuda nakal. Bahkan dia juga jarang banget mau kooperatif kalau dimintain keterangan. Penangkapan Andy membuat semua keluarga van den Hurk kaget, guys. Soalnya setahu mereka, Andy walaupun hanya kakak sambungnya Nicole, tapi dia sayang banget nih sama Nicole. Dan mereka juga bilang kalau Andy justru minum-minum gara-gara dia depresi kehilangan adik sambungnya. Jadi sempatlah Andy ditahan selama 5 hari untuk diinterogasi. Tapi selama dia ditahan, Andy terus-terusan menangis dan gak mampu lagi menahan kesedihannya karena teringat lagi sama si Nicole. Polisi pun sama sekali gak mampu menemukan bukti fisik atau petunjuk yang memberatkan. Lah, penangkapan Andy kan cuma atas dasar kecurigaan polisi doang. Sehingga dia pun dibebaskan 5 hari kemudian. 2 minggu setelah itu, di tanggal 7 Juni 1996, giliran Adrian, ayah sambungnya Nicole yang juga ditangkap polisi. Nah, penangkapan kedua kalinya anggota keluarga korban dianggap pengkhianatan dan penghinaan kejam yang dilakukan polisi. Ditambah lagi setelah 6 hari ditahan, Andy juga dibebaskan karena nggak ada bukti, sehingga keluarga van den Hurk sempat marahlah ke polisi karena nggak cuma kehilangan Nicole, tapi mereka juga dituduh di depan publik sudah bersekongkol menyembunyikan sesuatu. Beberapa tahun berlalu, pelaku pembunuh Nicole belum juga tertangkap, sehingga di tahun 2004, polisi memutuskan untuk menutup kasus pembunuhan Nicole van den Hurk sebagai kasus dingin karena kurangnya bukti. Nggak ada petunjuk apa-apa dan mereka juga nggak punya saksi. Karena kesal dengan pihak kepolisian yang nggak memberikan kemajuan dalam penyelidikan, maka di tahun 2005, Andy yang sudah berusia 30 tahun memutuskan untuk pindah ke Inggris dan mulai membangun kehidupan barunya di sana. Tapi meskipun dia sudah menetap di Inggris dan menjauh dari keluarganya, rupanya Nicole masih terus menghantui pikirannya Andy. 6 tahun setelah pindah ke Inggris, di tanggal 8 Maret 2011, Andy secara tiba-tiba menulis di akun Facebooknya dan mengaku bahwa dialah yang menjadi pembunuh adik sambungnya sendiri di tahun 1995. Seketika itu juga akun Facebooknya langsung ramai dengan komentar. Banyak yang nggak percaya dan banyak juga yang langsung menghujat. Berarti bener aja dulu polisi sempat curiga sama dia karena memang dialah pembunuhnya. Pantesan bukti-buktinya susah ditemukan. Maka di hari yang sama, Andy langsung ditangkap pihak kepolisian Inggris untuk dimintai keterangan. Setelah 3 minggu ditahan di kantor polisi, Andy langsung diekstradisi kembali ke Belanda di tanggal 30 Maret 2011 untuk mulai diselidiki oleh polisi Belanda. Dia pun ditahan kembali di Belanda selama 5 hari untuk diinterogasi berturut-turut. Dalam keterangannya, Andy menceritakan bagaimana dia menemui Nicole di jalan pagi itu. Karena Andy kakaknya, maka Nicole sama sekali nggak ada curiga nih. Namun dia langsung menikam Nicole saat berada di area berhutan, melakukan pemerkosaan dan menyembunyikan mayatnya. Semuanya sudah direncanakan dan disengaja. Dia pun butuh 16 tahun untuk mengakui semuanya karena dia mengira kalau kasus ini bisa ditutup rapat-rapat selamanya. Tapi nyatanya bayang-bayangnya Nicole masih aja tetap menghantui pikirannya selama ini. Tapi polisi masih belum bisa menemukan bukti yang dapat memberatkan pengakuan Andy atas pembunuhan Nicole selain jejak digital status Facebooknya kan. Disinilah Andy bilang ke polisi, satu-satunya bukti yang bisa memberatkan saya adalah jejak DNA pada jenazah Nicole. Karena dia mengaku sudah melakukan pelecehan pada Nicole, maka dia yakin DNA-nya pasti tertinggal di tubuhnya Nicole. Masalahnya, tubuhnya Nicole ini sudah dimakamkan 16 tahun yang lalu. Jadi polisi masih agak ragu apakah DNA-nya masih bisa diekstrak atau enggak. Tapi mengingat di tahun 1995 polisi nggak memeriksa DNA pada tubuh Nicole karena pemeriksaan DNA di tahun itu belum secanggih sekarang, maka polisi tetap membongkar makam Nicole karena yakin kalau pengujian DNA era modern sudah lebih canggih. Dibongkarlah makam Nicole dan petugas berusaha mengekstrak DNA dari beberapa bagian dalam peti mati itu. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA, rupanya benar aja yang dikatakan Andy bahwa selain DNA-nya Nicole, petugas menemukan DNA pria lain di makam itu. Tapi masalahnya, DNA yang ditemukan nggak cocok dengan DNA-nya Andy ataupun keluarga anggota van den Hurk. Loh, kenapa bisa Andy mau mengaku kalau dia bukan pelakunya? Jadi setelah bukti DNA itu terungkap, maka Andy mengaku yang sebenar-benarnya ke polisi
bahwa dia sengaja membuat pengakuan palsu pada polisi agar kasus dingin pembunuhan Nicole dibuka kembali. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, sejak dia pindah ke Inggris di tahun 2005, dia masih aja nih kebayang-bayang dengan kematiannya Nicole, dan selama bertahun-tahun dia memikirkan gimana caranya penyelidikan kematian Nicole dibuka kembali. Karena dia menyadari kalau teknologi DNA semakin maju, itulah sebabnya dia buat pengakuan supaya polisi membongkar kembali makam Nicole dan mengekstrak DNA dari peti matinya untuk mengetahui siapa pelakunya. Lalu, siapakah pelaku yang terdeteksi sebagai pembunuh Nicole sebenarnya? Karena DNA yang diekstrak jumlahnya sangat kecil, maka petugas harus berhati-hati merumuskan sampel DNA itu untuk dicocokkan dengan profil seseorang kan. Dan hal itu rupanya membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk mengungkap siapa oknum di balik DNA ini. Setelah dimasukkan ke dalam database DNA warga Belanda, terungkaplah bahwa pria itu bernama Jos Deji, berusia 46 tahun. Akhirnya di tanggal 14 Januari 2014, Jos ditangkap di rumahnya atas tuduhan pembunuhan di tahun 1995. Tapi sayangnya identitas dan foto-foto pelaku tidak disebarluaskan karena terkait undang-undang negara Belanda. Waktu petugas menyelidiki latar belakangnya Jos, rupanya pria itu punya latar belakang yang mengkhawatirkan guys. Jadi di tahun 2000 dia pernah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena dia melakukan pemerkosaan dan penganiayaan brutal pada mantan pacarnya di rumah Jos sendiri. Pas kejadian itu dilaporkan, rupanya terbukalah riwayat kejahatannya di tahun 1987 saat usianya masih 20 tahun karena sudah melakukan hal yang sama pada seorang wanita secara acak. Dan wanita ini rupanya baru berani ngelapor ke polisi setelah Jos ditangkap di tahun 2000 atas laporan dari mantan pacarnya tadi. Bukan cuma kasus pada mantan pacarnya aja guys. Jadi beberapa minggu setelah dia melakukan hal itu ke mantan pacarnya, dia juga melakukan pemerkosaan pada seorang wanita yang nggak dikenal. Dan cara kejahatannya yaitu menarik korban dari sepedanya lalu diseret ke dalam hutan dan diperkosa di hutan. Polisi menduga cara inilah yang juga dipakai untuk melakukan kejahatan pada Nicole. Soalnya kan sama nih, Nicole pakai sepeda, ujung-ujungnya ditemukan di hutan juga. Cuma 3 korban yang mengalami kejahatan dari Jos di tahun 2000 nggak dibunuh. Atas 2 kasus yang terjadi di tahun 2000 dan 1 kasus yang di tahun 87, maka Jos dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Kenapa hukumannya ringan? Karena diketahui kalau Jos juga mengidap penyakit mental yang membuatnya cenderung melakukan pelecehan berulang dengan resiko yang sangat tinggi. Jadi setelah dia keluar dari penjara, dia menjalani rehabilitasi untuk menangani penyakit mentalnya sampai dia dinyatakan stabil oleh psikiater. Dalam kesehariannya, Jos kerja serabutan dan masih aktif di tengah-tengah aktivitas masyarakat dan dia juga nggak melakukan kejahatan lagi sampai pada akhirnya dia ditangkap karena kasus pembunuhan Nicole di tahun 1995. Dan saat pembunuhan pada Nicole terjadi, sebenarnya Nicole dan Jos ini nggak saling kenal dan nggak pernah ketemuan juga sebelumnya. Cuma diketahui kalau pada saat kejadian pagi itu, Jos baru pulang dari rumah pacarnya dalam keadaan marah besar karena habis bertengkar dengan pacarnya. Di jalan yang sangat sepi pagi itu, ketemulah dia dengan Nicole yang baru mau berangkat kerja. Di tengah jalan yang sepi itulah Nicole ditarik, diseret ke dalam hutan, dan dibunuh supaya kejahatannya nggak terungkap. Jos akhirnya diadili dan dalam kasus ini Jos didakwa sudah melakukan penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan pada Nicole serta upaya menyembunyikan barang bukti. Namun pengacaranya membela Jos dengan bilang kalau mereka nggak percaya sama hasil ekstraksi DNA Jos dari makamnya Nicole. Apalagi DNA itu udah ditinggalkan lebih dari 16 tahun kan di dalam makam. Belum lagi, nggak ditemukan juga bukti kuat lainnya yang langsung menyatakan Jos yang melakukan semua itu. Tapi ahli forensik yang bersifat netral dan menguji DNA itu bersaksi di pengadilan bahwa hampir nggak mungkin DNA itu milik orang lain. Karena dalam makam itu hanya 2 DNA yang ditemukan, yaitu DNA Nicole dan seorang pria yang adalah Jos. Jaksa juga tetap mengajukan dakwaan sebab Jos punya 3 riwayat kasus pemerkosaan yang sama setelah dia melakukan hal itu pada Nicole dan menuntut hukuman 14 tahun penjara. Rupanya persidangan itu berlarut-larut sampai bertahun-tahun guys. Di tengah-tengah persidangan itu tercapailah kesepakatan bahwa DNA yang ditemukan di makam akan dianalisa ulang dengan metode analisa yang lebih baru. Dan hasilnya tetap menyatakan bahwa DNA pria yang terdeteksi tetaplah DNA-nya Jos. Akhirnya di bulan November 2016, Jos dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara aja, mengingat Jos mengidap penyakit mental berulang saat melakukan aksinya pada Nicole. Jaksa yang nggak terima kalau hukumannya sangat ringan, langsung mengajukan banding ke pengadilan tinggi kan.
Persidangan banding juga digelar, dan singkat cerita di bulan Oktober 2018, Mahkamah Agung menyatakan Josh tetap bersalah atas semua dakwaan, sehingga hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan mewajibkan Josh menjalani perawatan psikiatri sampai kondisinya stabil sebelum dikembalikan kembali ke lingkungan masyarakat. Setelah kasus itu selesai disidangkan, rupanya keluarga Van den Hurk masih mengalami keterpurukan. Selain karena mereka membuka kembali luka lama atas kematiannya Nicole, Andy, sang kakak sambung yang sudah menderita depresi sejak awal Nicole menghilang, rupanya harus kembali mengalami depresi setelah persidangan kasus pembunuhan Nicole digelar. Soalnya dia teringat lagi nih sama adiknya yang meninggal secara tragis 20 tahun yang lalu. Meskipun Josh sudah dijatuhi hukuman penjara, depresi yang dialami Andy nggak kunjung membaik. Dia berjuang melawan kecanduan terhadap obat-obatan, antidepresan, dan juga minuman keras. Dan pada akhirnya di tanggal 2 September 2022, Andy Van den Hurk ditemukan tewas dalam rumahnya di Inggris. Autopsi menunjukkan dia meninggal karena overdosis campuran obat dan alkoholnya. Kematian Andy rupanya menambah kesedihan keluarga Van den Hurk. Bagaimanakah menurut kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Josh bisa dihukum lebih berat lagi? Dan menurut kalian hukuman apa yang pantas buat Josh? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang Andy, sang kakak sambung yang terus membela adiknya bahkan berjasa mengungkap kasus pembunuhannya? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di bawah dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan saya tunggu kalian semua di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa. Rupanya dari kelima remaja nakal ini nggak ada satupun yang berkaitan dengan hilangnya Nicole, sehingga mereka semua kembali sehingga mereka langsung datang ke sana dan melakukan evakuasi pada jenazah gadis yang